Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-8, Melihat yang tak terlihat. Kamis, 18 Agustus. Tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat. Memikirkan bahwa tidak ada yang peduli tentang apa yang terjadi pada kita sangatlah tidak menyenangkan. Tetapi berpikir bahwa Allah tidak tahu atau peduli tentang kita bisa sangat menyedihkan. Bagi orang Yudea yang diasingkan di Babel, Allah tampaknya tidak terlalu peduli dengan situasi mereka. Mereka masih diasingkan, masih merasa ditinggalkan Allah karena dosa mereka. Tetapi Yesaya mengucapkan kata-kata penghiburan kepada mereka. Yesaya 40 adalah bagian yang indah di mana Yesaya berbicara dengan begitu lembut kepada orang-orang tentang Allah mereka. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dalam tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 11. Tetapi setelah sekian lama, orang-orang buangan itu berpikir, "Di manakah engkau, ya Tuhan? Kami tidak dapat melihat bukti bahwa engkau masih di sana atau peduli." Bacalah Yesaya 40 ayat 27-31. Dengan cara apakah Yesaya menggambarkan Allah? Bagaimanakah penjelasan tentang Allah ini dimaksudkan untuk menjawab keyakinan mereka bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Kelompok orang lain yang mungkin menganggap bahwa jalan mereka tersembunyi dari Allah ditemukan dalam kitab Ester. Dalam kitab ini Allah tidak disebutkan satu kali pun. Namun keseluruhan cerita adalah drama yang terungkap dari campur tangan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari hukum yang tidak dapat dibatalkan untuk menghancurkan mereka. Kisah ini tidak hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, itu juga melambangkan satu saat di masa depan ketika umat Allah akan dianiaya lagi dan hukum diperkenalkan lagi untuk kehancuran mereka. Dapatkah Anda bayangkan betapa mudahnya menyimpulkan bahwa jika keadaan yang mengerikan seperti itu ada, Allah pasti telah meninggalkan umatnya? Tetapi kita tidak perlu takut. Allah yang sama yang telah menyelamatkan orang-orang pilihannya dalam kisah Ester akan menyelamatkan mereka lagi dalam krisis terakhir. Kita telah membaca bagaimana Yesaya menggambarkan Allah kepada orang-orang buangan. Bagaimanakah Anda menggambarkan Allah kepada orang-orang yang merasa bahwa Allah telah menghilang dan meninggalkan mereka? Bagaimanakah Anda akan mengajari mereka untuk melihat melalui mata iman dan tidak bergantung pada apa yang mereka lihat di sekitar mereka dengan mata manusia? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita di dalam tekanan ataupun di dalam cawan lebur penderitaan terus-menerus setiap saat, apakah kita mampu untuk tetap taat kepada Tuhan ketika Ia tidak dapat dilihat? Seringkali diulang-ulangi di dalam pelajaran kita bahwa kita setiap hari bergumul dengan cawan lebur di dalam setiap kehidupan kita. Pada umumnya manusia memiliki tujuan ialah untuk memperoleh damai sejahtera serta kebahagiaan yang sempurna di dunia ini. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan damai sejahtera serta kebahagiaan ini seringkali tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Tetapi cenderung sebaliknya, kita mengalami masalah, tekanan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita akan mempertanyakan Tuhan. Demikian pula dengan kerajaan Yehuda. Ketika mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka, Allah mengizinkan mereka untuk ada di dalam pembuangan, sehingga pada akhirnya mereka mencoba mencari Tuhan, tetapi seolah-olah Allah itu sudah tidak ada. Tetapi apakah benar demikian? Apakah mereka tetap mempertahankan akan kesetiaan mereka ketika kelihatannya Tuhan tidak ada? Di dalam ayat yang ke-27-31 di dalam Yesaya pasal 40, Yesaya mengingatkan umat Israel ini tentang hakikatnya, tujuan mereka semula, yakni sebagai umat yang dikasihi Allah. Di sana Yesaya menyebutkan nama Yakub. Kita tahu bersama bahwa Yakub itu adalah penipu yang pantas untuk dihukum, tetapi ia berubah menjadi Israel atau pemenang. Yakub bergumul dengan Allah dan ia menang di Pniel. Yesaya mau menumbuhkan semangat kepada kerajaan Yehuda supaya tidak mempunyai karakter yang lemah, tetapi harus mempunyai karakter atau jiwa pemenang.
bangsa ini dikasihi Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada umatnya. Walaupun kelihatannya bahwa Tuhan tidak ada, tetapi percayalah bahwa sebagaimana pengalaman kerajaan Yehuda, demikian pula dengan kita, bahwa Tuhan itu ada. Allah mau supaya kerajaan Yehuda ini tetap setia kepada Tuhan. Allah sumber kekuatan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Ia tidak pernah lelah dan lesu. Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, serta menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika menghadapi tantangan, penderitaan di dalam kehidupan, janganlah mata kita hanya tertuju kepada masalah itu, tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Ia tidak meninggalkan kita. Mari kita terus setia kepadanya. Dan apabila kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan terus mendapatkan kekuatan yang baru, dan kita akan dimampukan mengatasi cawan lebur di dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan ketika kami tidak dapat melihat Allah. Kami akan terus dimampukan untuk beriman kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.